Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 190208002, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kopi dan juga kafein. Minuman yang setiap hari kita minum untuk mengawali hari guna memberikan kita energi. Banyak dari kita yang dalam tanda kutip mengandalkan segelas kopi di pagi hari untuk mengejar efek dari kopi itu sendiri. Bahkan menurut US Food Academy Instruction atau FDA, 80% orang-orang di Amerika mengonsumsi kopi setiap harinya. Tapi efek kafein itu bukan cuma bikin kita jadi bangun aja. Kafein merupakan stimulan yang di sistem saraf pusat sehingga memiliki efek yang lainnya juga. Nah, jadi bagaimana sih cara kafein memberikan kita energi pagi hari? Keuntungannya apa aja yang kita dapat dari mengonsumsi kopi? Apakah ada efek samping apabila kita kebanyakan mengonsumsi kopi? Dan kalau memang ada efek sampingnya, nah bagaimana sih cara kita mengonsumsi kopi yang benar? Berapa dosis yang tepat? Dan juga apa sih gejala kalau misalnya kita berlebihan minum kopi? Dan sebenarnya kopi yang dalam batas wajar itu seberapa sih? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan semuanya, maka dari itu jangan di skip-skip, tonton sampai akhir, langsung aja kita bahas. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu kafein? Kafein merupakan zat stimulan alam yang bisa ditemukan di berbagai tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian seperti kopi, teh, atau kokoa, atau coklat. Nah, sebagai stimulan, dia bekerja di sistem saraf pusat yang tujuannya adalah untuk merangsang sistem saraf pusat agar tetap fokus dan mencegah dari kelelahan. Diperkirakan kafein ini pertama kali ditemukan pada tahun 2737 sebelum Masehi, yaitu pada saat pertama kali teh dikonsumsi. Sedangkan kopi ini ditemukan bertahun-tahun setelahnya, yaitu ditemukan oleh pengembala dari Ethiopia, yaitu menyadari bahwa kambingnya menjadi lebih berenergi setelah mengonsumsi kopi. Nah, itu tadi sekilas perkenalan kita dengan kopi dan kafein. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja kafein di dalam tubuh kita? Sama seperti zat lainnya, saat kita konsumsi dia akan diserap melalui usus. Nah, dari usus akan diserap melalui pembuluh darah menuju ke tempat pusat metabolisme di tubuh kita, yaitu adalah hati atau liver. Di sana, zat-zat yang terdapat pada kopi akan dipecah menjadi unit-unit fungsional, yang salah satunya adalah zat aktif berupa kafein. Nah, zat kafein inilah yang bersirkulasi di dalam tubuh dan merupakan zat aktif yang menyebabkan efek stimulan pada kopi. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih cara kafein ini bekerja di sistem saraf pusat? Jadi, ketika kafein ini mencapai sistem saraf pusat, dia akan memblok atau menghambat kerja dari adenosin. Adenosin ini merupakan suatu molekul di tubuh kita yang dia akan meningkat seiring dengan aktivitas atau menyebabkan terjadinya relaksasi. Atau kalau misalnya dalam bahasa kita, mungkin setelah beraktivitas kita akan capek. Nah, itu adalah efek dari adenosin. Sedangkan kafein ini bersifat menghambat, dia menempel di tempat yang sama, adenosin ini menempel sehingga kalau misalnya sistem saraf pusat atau otak kita sudah ditempelin oleh kafein, adenosin yang kita muncul ketika beraktivitas makin lama adenosinnya itu semakin meningkat. Nah, adenosin itu meskipun terproduksi tapi nggak bisa menempel sama sekali di sistem saraf pusat sehingga kita tidak akan merasakan kelelahan itu. Jadi, kita bisa lebih fokus dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain itu, efek dari kafein yang menempel pada sistem saraf pusat akan meningkatkan neurotransmitter berupa norepinefrin dan juga dopamin. Neurotransmitter itu simpelnya adalah suatu molekul protein yang diproduksi oleh sel saraf, yaitu berfungsi untuk menyampaikan sinyal. Berapa lama sih kira-kira dari mulai kita mengonsumsi kopi sampai efek itu muncul? Kopi itu mulai terserap dan masuk ke dalam darah sekitar 20 menit, sedangkan efek maksimal dari kafein itu biasanya tercapai dalam waktu 1 jam setelah kita minum kopi. Dengan efek-efek tadi yang kita dapatkan dari kafein, apa saja sih kira-kira keuntungan dan juga khasiat apabila kita mengonsumsi kopi?
Nah, keuntungan yang pertama adalah meningkatkan mood dan kinerja otak. Karena efeknya sebagai stimulan di sistem saraf pusat, maka kita akan menjadi lebih fokus dan kinerja otak kita akan meningkat secara keseluruhan. Dalam beberapa penelitian dibuktikan bahwa sekitar 37 mg sampai 450 mg dari kafein akan meningkatkan fokus memori dalam jangka pendek dan reaction time. Selain itu, karena dia akan meningkatkan daripada kinerja otak secara keseluruhan, biasanya akan menjadi happy. Itu juga merupakan efek dari dopamin. Suatu penelitian juga disebut bahwa meminum 2-3 kopi dalam sehari akan menurunkan resiko dari bunuh diri. Efek dari meningkatkan neurotransmitter berupa dopamin dan juga norepinefrin akan menurunkan resiko dari Alzheimer disease, atau dalam bahasa awamnya dikenal sebagai pikun. Namun peningkatan dosis ini tidak berkorelasi terhadap penurunan resiko. Jadi minumnya dalam batas wajar ya, jangan sampai berlebihan. Selain itu ada kabar baik juga buat yang sedang diet dan juga sedang rutin berolahraga. Karena dengan meminum kopi akan meningkatkan katabolisme sebanyak 11% dan juga pembakaran lemak sebanyak 13%. Jadi kalau misalnya kita meminum kopi diimbangi dengan olahraga, maka hasil dari olahraga itu akan menjadi lebih maksimal. Tapi perlu kita ingat bahwa ketika kita meminum kopi itu biasanya selalu diiringi dengan susu dan juga gula, maka akan mengandung kalori. Karena di dalam suatu studi di Amerika menyebutkan bahwa meminum kopi ini dikontribusi dalam kenaikan berat badan 1 kilo pada orang Amerika. Selain itu, masih tentang olahraga nih, penelitian juga menemukan bahwa setelah kita meminum kopi, maka akan meningkatkan endurance atau daya tahan kita saat berolahraga sebanyak 5%. Maka dari itu, biasanya kalau yang suka nge-gym dan juga suka fitness, dia akan meminum suplemen pre-workout. Nah, biasanya kalau kita lihat komposisinya di situ mengandung kafein. Karena itu dia sudah dibuktikan secara penelitian bahwa dia akan meningkatkan endurance atau daya tahan saat latihan. Nah, walaupun banyak memberikan manfaat, perlu diingat juga bahwa kafein ini adalah stimulan yang bersirkulasi di seluruh tubuh melalui pembuluh darah kan. Jadi, dia mungkin akan memberikan efek samping ke bagian tubuh lainnya. Sekarang kita akan membahas apa saja sih efek samping yang mungkin terjadi bila kita mengonsumsi kopi itu terlalu banyak. Yang pertama adalah apabila kita mengonsumsi kopi itu terlalu banyak, stimulasi yang berlebihan di sistem saraf itu akan menyebabkan kita menjadi ketergantungan. Walaupun bisa terjadi, namun terjadinya sangat jarang dan harus dalam dosis yang sangat besar. Nah, biasanya bisa saja terjadi yang namanya itu sakit kepala, di mana pembuluh darah itu dan sel-sel di dalam otak mulai terbiasa dengan efek dari kafein. Sehingga apabila kafein ini tidak ada di dalam pembuluh darah, dia itu akan menyebabkan terjadinya keluhan berupa nyeri kepala. Selain itu, dilaporkan beberapa orang yang mengalami ketergantungan kopi, di mana orang itu akan merasakan berupa gelisah, lemes, dan juga gemeteran. Kafein ini juga memiliki efek pada sistem pencernaan. Hal ini terjadi karena kopi itu bersifat asam, sehingga apabila dia dikonsumsi secara berlebihan, dia itu akan menyebabkan terjadinya iritasi pada lambung, menyebabkan keluhan berupa perih pada lambung dan biasa dikenal dengan MAH. Lalu misalnya kita menyeduh kopi, biasanya juga terdapat yang namanya busa di atasnya ya. Itu terjadi karena emang ketika kita menyeduh kopi akan menimbulkan gas, sehingga kalau misalnya kita minum kopi dengan jumlah yang banyak, biasanya akan menimbulkan rasa kembung atau tidak nyaman, begah di perut. Kopi juga memiliki sifat diuretik yang artinya dia itu menarik cairan. Menarik cairannya itu dalam bentuk apa? Jadi ketika kita meminum kopi, biasanya menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dari urin, sehingga menyebabkan kita lebih sering ke kamar mandi. Maka dari itu, hanya beberapa orang ketika minum kopi akan menjadi sering kencing atau beser. Kalau gitu, dengan banyaknya keuntungan dan juga efek samping yang bisa disebabkan oleh kopi dan juga kafein, kira-kira berapa sih jumlah yang dianjurkan dalam meminum kopi? Menurut Europe Food Safety Authority, minum kopi itu tidak lebih dari 400 mg atau 2-4 gelas kopi.
Tapi sekali diminum nggak boleh lebih dari 200 mg. Berarti sekali minum itu cuma boleh 1-2 gelas kopi aja. Apalagi pada ibu hamil, dalam satu hari tidak boleh lebih dari 200 mg. Jadi lebih baiknya itu dikonsumsi 1 gelas kopi saja. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kita mengenai kopi dan kafein, keuntungan dan kerugiannya. Jangan lupa di-share videonya ke keluarga kalian dan terutama kepada teman-teman pecinta kopi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.